Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hai, perkenalkan nama saya Desi Nitasari dari D3 Keperawatan semester 4. Nah guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai meningitis. Nah, kalian pada tahu belum sih meningitis itu apa? Nah, jika kalian belum tahu meningitis itu apa, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Menurut para ahli Judah dan Rahil 2012, meningitis adalah radang dari selaput otak, yaitu lapisan arachnoid dan piameter yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Nah, itu kalau yang menurut Judah dan Rahil ya. Nah, kalau menurut Widakdo 2011, dia mengatakan bahwa meningitis adalah infeksi akut yang mengenai selaput yang menginel yang dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme dengan ditandai adanya gejala spesifik dari saraf pusat, yaitu gangguan kesadaran, gejala rangsangan meningkat, dan gejala peningkatan tekanan intracranial dan gejala defisit neurologi. Nah, kalau menurut Riyadi dan Suharsono 2010, dia mengatakan bahwa ensefalitis adalah infeksi intracranial dapat menyebabkan jaringan otak atau lapisan yang menutupi otak yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Nah, dapat kita simpulkan dari para ahli tersebut, meningitis itu adalah jadi meningitis itu adalah peradangan yang terjadi pada meningan, yaitu lapisan perlindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Nah, itu tadi ya guys pengertian meningitis menurut para ahli. Nah, kita lanjut lagi ke etiologi. Nah, jadi, etiologi di meningitis ini adalah biasanya disebabkan oleh infeksi virus, tetapi juga bisa oleh bakteri dan jamur. Tuh. Kalian udah tahu kan etiologi di meningitis? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke patofisiologi, atau perjalanan penyakit dari meningitis ini ya guys ya. Nah, meningitis pada umumnya sebagai akibat dari penyebaran penyakit di organ jaringan tubuh yang lain. Nah, virus atau bakteri menyebar secara hematogen sampai ke selaput otak. Misalnya pada penyakit faringitis, tonsilitis, dan pneumonia dan endokarditis. Penyebaran bakteri dan virus dapat pula secara perkonitinatum dan dari peradangan organ atau jaringan yang ada di dekat selaput otak. Misal abes otak, otitis media, dan mastosiditis. Nah, trombosis sinus cavernosus dan sinusitis. Penyebaran kuman bisa juga terjadi akibat trauma kepala dengan fraktur terbuka atau komplikasi bedah otak. Invasi kuman-kuman ke dalam ruang subarachnoid menyebabkan reaksi radang pada pia dan arachnoid CCS atau cairan cerebrospinal dan sistem ventriculus. Nah, mula-mula pembuluh darah meningal yang kecil yang sudah mengalami hiperemi dalam waktu yang sangat singkat, terjadi penyebaran sel-sel leukosit. Nah, polimornukleol ke dalam ruang subarachnoid. Kemudian terbentuk eksudat. Dalam beberapa hal terjadi pembentukan limfosit dan histiosit, dan dalam minggu kedua sel-sel plasma eksudat yang terbentuk terdiri dari dua lapisan. Bagian luar mengandung leukosit dan fibran, sedangkan lapisan dalam terdapat makrofag. Proses radang salin pada arteri terjadi pada vera di korteks.
dan dapat menyebabkan trombosit infeksi otak dan dekranasi trombosit organisme eksudat parinil yang victim. Nah, itu dari patofisiologi dari meningitis. Sekarang kita lanjut lagi ke apa sih gejala umum yang terjadi pada meningitis ini? Nah, gejala umum pada meningitis ini biasanya ditandai dengan sakit kepala, leher terasa kaku, disertai oleh demam dan kebingungan atau perubahan kesadaran, muntah, dan kepekaan terhadap suara keras dan cahaya. Nah, apa sih komplikasi dari penyakit ini? Nah, komplikasinya dapat terjadi kehilangan penglihatan, terus kejang-kejang dan gangguan berkonsentrasi, kerusakan otak dan syok, serta gagal ginjal, radang sendi, migrain. Nah, apa sih penanganan pertama yang dapat kita lakukan untuk meningitis ini? Tergantung pada penyebabnya. Meningitis mungkin dapat pulih kembali atau dapat mengancam jiwa sehingga membutuhkan melakukan vaksin dan antibiotik yang mendesak. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mencegah supaya tidak terkena meningitis? Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Jadi guys, yang harus kita lakukan itu adalah nih, tahu nggak apa guys? Nah, jadi pencegahannya yaitu dapat dilakukan dengan mengurangi kemungkinan penyebaran infeksi dan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Tuh, kan kita harus mengubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat ya guys. Terus, bagaimana sih pengobatan yang dapat kita lakukan untuk penyakit meningitis ini? Nah, pengobatan meningitis harus sesuai dengan penyebab dari meningitis ini. Nah, kalau meningitis itu disebabkan oleh virus, dapat pulih dengan sendirinya kalau dia disebabkan oleh virus ya guys. Nah, kalau dia disebabkan oleh virus, dia itu bisa sembuh dengan sendirinya kalau itu gara-gara virus tuh. Tetapi kalau dia meningitis itu karena bakterial, disebabkan oleh bakteri, itu pengobatannya yang dilakukan dapat berupa pemberian antibiotik atau kortikosteroid. Nah, selanjutnya yaitu kalau meningitis disebabkan oleh bakteri, salah guys, saya ulangi lagi ya guys, salah. Kalau meningitis disebabkan oleh jamur, itu dapat diatasi dengan obat anti jamur seperti amphoterian B atau fluconazole, dan dokter akan menyesuaikan tipe obat beserta dosis dengan kondisi pasien. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang meningitis. Nah, kalau kalian udah ada tanda-tandanya dari meningitis ini, coba kalian harus periksa ke dokter ya guys, dan jangan anggap ini masalah yang sepele. Misal nih, kan sudah saya sebutkan dari tanda-tandanya tadi, coba kalian harus berkonsultasi ke dokter. Takutnya ini akan membahayakan diri Anda. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai meningitis. Apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan saya ada yang kurang, itu saya minta maaf ya. Nah,
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya guys. Dadah.